kita menyembah Tuhan melalui agama. Dan hampir semua agama ajakan bahwa kalau ingin berjumpa Tuhan, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik menjadi sebuah standar kita untuk merasa pantas berjumpa dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saudara, kalau anak-anak Semasian bilang, luar biasa, fantastis, yes. Saudara, saya berharap bahwa hari ini setiap kita bisa kembali dengan keadaan yang jauh lebih segar ya. Yang pergi berlibur ada? Pergi berlibur? Sudah pulang? Saya sambut kembali ya. Saya rasa kalau pergi berlibur lalu pulang harusnya segar ya. Betul? Yang tidak berlibur juga gimana? Segar? Nah, saudara, saya cuma kasih ingat satu hal yang sederhana. Apalah artinya sebuah liburan tanpa sebuah relasi? Apalah artinya sebuah rumah tanpa sebuah relasi? Kalau Anda di rumah aja selama 6 hari waktu lebaran ini, lalu tidak menikmati sebuah relasi antara suami istri dengan anak-anak, saya rasa kita akan kehilangan apa arti sebuah relasi. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan, dalam waktu kurang lebih 4-5 minggu ini, masa Prapaskah ini, kita belajar tentang siapa Allah yang kita sembah. Dan saya pribadi bersyukur pada Tuhan, kembali Tuhan segarkan, Tuhan pimpin. Untuk apa? Makin mengenal Tuhan, makin kagum dengan Tuhan yang saya sembah. Dan saya berharap bahwa setiap kita pada hari ini juga punya hal yang sama. Ketika kita mengenal Tuhan makin dalam, kita makin kagum dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau berelasi dengan umatnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau berelasi dengan setiap kita yang percaya pada Tuhan. Tanpa sebuah relasi dengan Tuhan, kita sia-sia duduk di sini. Minggu lalu, kita bahas tentang Allah Maha Hadir. Allah hadir dimanapun, di segala tempat. Tetapi, sekali lagi, secara relasi, dia hadir khusus buat umatnya yang percaya pada dia. Karena itu kalau kita tidak menikmati relasi dengan Tuhan, hati-hati. Kita harus waspada. Ya. Apalagi Roh Kudus sudah turun, tercurah bagi setiap orang percaya. Tuhan dekat sekali dengan kita semuanya. Tuhan ada dalam diri setiap orang percaya. Dia hadir melalui Roh Kudus. Untuk apa? Menolong kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang atribut Allah. Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus. Mari kita baca Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahutan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya
ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, sedikit latar belakang tentang apa yang dialami oleh Yesaya. Yesaya pada waktu ini sedang berada di bait suci. Kemungkinan besar dia sedang meratapi kematian Raja Uzia. Ya, dia sedih. Ya. Nah, siapa Raja Uzia? Raja Uzia adalah Raja Yehuda yang telah memerintah 52 tahun lamanya. Dan selama ia memerintah, ia setia kepada Tuhan. Dan bangsa Yehuda sangat Tuhan berkati. Namun, di akhir hidupnya, ia menjadi sombong. Ia mempersembahkan korban ukupan atau mezbah yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para imam. Karena itu, Tuhan hukum Raja Uzia dengan apa? Penyakit kusta sampai ia mati. Saudara, waktu Raja Uzia mati atau meninggal, maka bangsa Yehuda berada dalam ketidakstabilan politik. Bangsa Yehuda goyang dan dia diancam oleh bangsa Asyur. Dalam keadaan inilah kemudian muncul di depan dia penglihatan para serafim yang adalah malaikat Tuhan bersayap 6 muncul di depan dia dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, kata kudus atau dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang berarti terpisah, suci atau murni. Next slide. Sekali lagi, kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang berarti terpisah, suci atau murni. Saudara, Tuhan menyatakan sebagai Tuhan yang sangat terpisah dari dosa dan segala sesuatu yang najis. Allah terpisah dari kejahatan moral atau dosa. Allah mustahil untuk berdosa. Ini artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna dalam kebenaran, keadilan, dan kasih-Nya. Habakuk 1 ayat 13 bilang bahwa matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saudara, saya ambil sebuah ilustrasi gini. Kalau ada sumber mata air murni, ya, maka tentu sumber mata air murni menghasilkan air bersih. Nah, kalau dosa adalah kotoran, lalu kotoran itu masuk dalam air yang bersih itu, maka dia menjadi kotor. Tapi kalau kotoran itu masuk dalam sumber air murni, maka apakah dia akan menghasilkan sumber air murni? Belum tentu ya, bisa saja bisa tidak. Tapi Tuhan adalah sumber daripada kebenaran. Sumber daripada suatu kebenaran yang utuh, yang tidak mungkin bisa berdosa. Nah, saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani juga, pengulangan kata kudus, kudus, kuduslah. Ini mempunyai sebuah arti tingkat tertinggi dari suatu sifat. Bahwa kekudusan Tuhan tidak tertandingi, sempurna dan mutlak. Dalam budaya Yahudi, pengulangan kata kudus, kudus, kuduslah digunakan untuk tekankan suatu sifat atau kualitas yang lebih daripada yang lainnya. Dalam hal ini, Allah disebut kudus sebagai atributnya yang paling menonjol. Saudara, kekudusan bukan sekedar salah satu sifat Allah saja,
tetapi merupakan hakikat keberadaannya. Sekali lagi, kekudusan bukan sekedar salah satu sifat Allah, tetapi merupakan hakikat keberadaannya. Artinya, Allah itu sendiri adalah kekudusan. Dan segala sesuatu yang berasal darinya atau berhubungan dengannya menjadi kudus. Kekudusan bukan hanya salah satu sifat Allah, tetapi juga esensi utamanya. Semua atribut Allah, baik kasih, keadilan, kuasa, dan lainnya, bersumber dari kekudusannya. Saudara, apa artinya ini? Saya ambil contoh gini. Saudara, kalau waktu lihat matahari, silau nggak? Silau ya? Kalau Anda bisa lihat matahari, mungkin dengan kacamata hitam gitu ya. Saudara, kalau kita mengantikan matahari sebagai contoh gini, maka ketika Allah seperti matahari dan kekudusannya seperti cahaya matahari yang terpancar darinya, saudara, matahari tidak bisa berhenti bersinar karena itu adalah hakikatnya. Matahari tidak bisa berhenti bersinar karena itu adalah hakikatnya. Sama juga Allah. Allah tidak bisa, tidak kudus karena itu adalah hakikat keberadaannya. Cahaya dari matahari menerangi segala sesuatu di antaranya, di sekitarnya. Demikian juga apapun yang berhubungan dengan Allah menjadi kudus karena berasal darinya. Saudara, sekali lagi, kekudusan adalah esensi utamanya. Nah, saudara, Serafim dah hanya bilang bahwa Allah itu kudus, tapi juga dikatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Tuhan adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang berdaulat. Ia adalah penguasa tertinggi atas seluruh ciptaan, baik di surga maupun di bumi. Kekudusan Allah menjelaskan mengapa dia layak disembah. Dia layak mendapat penghormatan tertinggi. Karena Allah berdaulat atas seluruh dunia ini. Saudara, terhadap Allah yang Maha Kudus, manusia yang tidak kudus karena dosa tidak mungkin bisa bertahan dekat dengan Allah. Saya ulangi, terhadap Allah yang Maha Kudus, manusia yang tidak kudus karena dosa tidak mungkin bisa bertahan dekat dengan Allah. Dan pada waktu Yesaya melihat Tuhan yang Maha Kudus, saudara, apa yang Yesaya rasakan? Apa yang Yesaya lihat? Kalau hari ini engkau dan saya mendapatkan penglihatan melihat Allah yang Maha Kudus, apa yang kau rasakan? Saudara, Yesaya bilang apa? Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Celakalah aku seorang yang berdosa, di tengah bangsa yang berdosa. Tapi aku melihat Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, ketika Yesaya melihat Allah yang Maha Kudus, dia sadar siapa dirinya. Dia adalah seorang yang berdosa, yang najis, yang tidak pantas berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Dia sadar kalau berjumpa dengan Allah Maha Kudus, itu artinya dia bisa binasa. Saudara, pada hari ini, apa kita sadar bahwa kita ini adalah manusia berdosa? Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia pada hakikatnya adalah manusia yang selalu ingin cari tahu, selalu ingin berusaha. Waktu manusia terdalam dosa, sebenarnya manusia itu berusaha mencari Tuhan, tapi dia tidak mampu mencari Tuhan. Apa buktinya? Saudara, kita memperhatikan zaman dulu. Waktu manusia melihat ada pohon besar, gunung besar, waktu manusia menghadapi bencana alam, tsunami dan sebagainya, manusia merasakan ada satu hal yang lebih besar dari dirinya. Dan demi melindungi diri sendiri, maka manusia kemudian apa? Menyembah pohon yang besar, menyembah
gunung yang besar, menyembah lautan, semoga lautan tenang dan sebagainya. Saudara, manusia berusaha keras untuk kemudian apa? Mencari Tuhan. Namun tidak ada yang berhasil. Bahkan di zaman sekarang, yang modern, ketika semua sudah makin pintar dengan teknologi dan sebagainya. Saudara, kita kemudian memakai bahasa agama. Kita menyembah Tuhan melalui agama. Dan hampir semua agama ajakan bahwa kalau ingin berjumpa Tuhan, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik menjadi sebuah standar kita untuk merasa pantas berjumpa dengan Tuhan. Saudara, bukankah seringkali kita juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Saya ini lebih baiklah sedikit daripada dia. Saya ini lebih suci sedikit daripada dia. Saya sudah banyak bikin perbuatan baik dibandingkan dia. Jadi saya sudah selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kita merasa bahwa kita tidak baik sama sekali. Kita minder. Kita rasa bahwa kita benar-benar tidak pantas. Saudara, pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka sesungguhnya saya ingin bilang gini, di hadapan Tuhan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kudus, kita semua sama. Sama-sama manusia yang berdosa. Sama-sama manusia yang berdosa. Saudara, seorang teolog bernama Calvin, itu ajarkan tentang total depravity. Total depravity, yaitu manusia sepenuhnya rusak. Manusia sepenuhnya sudah rusak total. Saudara, ada 3 poin yang saya ingin angkat dari kesimpulan ini. Yang pertama adalah manusia sudah diperbudak oleh dosa. Kedua, manusia pada dasarnya lebih cenderung untuk apa? Mementingkan diri sendiri dibandingkan untuk mencari Tuhan atau mengasihi Tuhan. Bahkan mentaati perintah Tuhan. Nah, karena diperbudak dan lebih cenderung mengasihi diri sendiri, maka manusia tidak mampu untuk selamatkan dirinya sendiri. Manusia sepenuhnya tidak berdaya. Saudara sekalian, itulah kita manusia, bukan? Kalau hari ini kita merasa kita sanggup berjumpa dengan Tuhan, hati-hati. Benarkah kita sanggup? Saudara, bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Tapi bangsa Israel tetap disebut oleh Yesaya bangsa yang berdosa. Bangsa yang berdosa. Saudara, mungkin kita ini jarang sekali berpikir tentang dosa. Tapi saya ingin kita coba berpikir gini. Berapa banyak daripada kita manusia yang kalau kita ingin berbuat dosa, kita cari tempat tersembunyi. Mungkin masuk kamar, kunci pintu, lalu kemudian mungkin mulai scroll. Mungkin ada yang ketagihan dalam pornografi, di tempat yang tersembunyi. Mungkin ada yang suka judi online, di tempat yang tersembunyi. Tapi lupa, ada CCTV. Betul? Ada Tuhan Maha Hadir. Ada Tuhan Maha Kudus yang melihat kita berbuat dosa. Orang lain mungkin gak tahu kita berdosa, tapi Tuhan tahu kita berbuat dosa. Pada waktu kita berpikir, baru berpikir aja untuk berbuat jahat pada orang lain, kita berdosa. Pada waktu kita menginginkan hak orang lain, kita berbuat dosa. Pada waktu engkau berkata, aku tidak berbuat dosa, atau aku tidak berdosa, itu pun sudah berdosa. Karena kita menipu diri sendiri dan kebenaran
tidak ada dalam diri kita. Seorang teologi juga bernama Timothy Keller, dalam berbagai bukunya, seperti The Reason for God, Counterfeit Gods, dan The Prodigal Gods, ia menyoroti bahwa dosa bukan cuma sekedar pelanggaran aturan moral, tapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Penggantian Allah dengan sesuatu yang lain sebagai pusat kehidupan kita. Jangan ada Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, diri kita ini adalah pabrik berhala. Kita menghasilkan berhala sendiri. Kita suka gantikan Tuhan dengan diri sendiri. Kalau kita senang, kita lupa Tuhan. Kalau kita susah, cari Tuhan. Kita suka mengatur Tuhan. Tuhan kalau bisa jangan begini deh, saya mau begini. Padahal Tuhan sudah jelas kasih aturannya seperti apa. Saudara, inilah kita. Kita manusia yang gampang sekali jatuh ke dalam berhala kita. Saudara, dosa utama manusia sebenarnya adalah suka gantikan Tuhan dengan diri sendiri. Celakalah aku. Itu tanda bahwa kita pasti akan binasa. Tak kala kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita najis, tapi Tuhan Maha Kudus. Saudara sekalian, semua pelanggaran harus dihukum dan pasti dihukum oleh Tuhan. Bahkan binasa. Kekudusan Allah mengungkapkan betapa tidak layaknya kita. Betapa kita berdosa sekali di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, manusia takut dan gentar akan kebinasaan. Hari ini saya ingin bertanya, apakah engkau takut mati? Takut meninggal? Ada? Halo? Hari ini apakah engkau takut mati atau meninggal? Hari ini apakah engkau takut binasa? Oh enggak ya, atau ini antara aja nanti ini ya. Saudara, saya pribadi takut mati, takut binasa. Dan saya pikir itu pula yang dialami oleh saya. Pada waktu berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, dia takut binasa. Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang mengasihi Yesaya. Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Tuhan mengutus salah satu serafim terbang ke arah Yesaya. Dan tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu bara itu ditempelkan ke bibirnya. Dan Tuhan berkata, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Saudara, dalam keadaan tak berdaya inilah Tuhan yang Maha Kudus mau mengampuni dan kuduskan Yesaya. Kita tidak mungkin bisa mencari Allah kecuali Tuhan bersedia dijumpai. Kecuali Tuhan bersedia ditemui. Dan Tuhan akan kuduskan kita. Bara api adalah sebuah simbol dari pembenaran dan pengudusan. Manusia karena dosa tidak mungkin bisa mencapai kekudusan Allah dengan usaha sendiri. Tapi kalau Tuhan berkehendak, maka kita dapat disucikan. Kita dapat diperkenankan di hadapan Allah. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali
untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara sekalian, kekudusan Allah menguduskan orang percaya. Melalui apa? Melalui tubuh Yesus Kristus. Ketika Allah yang Maha Kudus itu, Ia rela tinggalkan tatanya yang kudus. Ia rela kosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan sebagai manusia, Ia tetap bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia. Ia bisa lapar, Ia bisa lelah, bisa sedih. Ia bisa dicobai, tapi Ia tidak berdosa. Ia tidak berbuat dosa. Saudara, Yesus menderita. Ia disiksa dan disalibkan untuk menggantikan setiap kita yang harusnya dihukum. Darahnya dicurahkan demi menebus setiap dosa kita. Ia mati di kayu salib. Tapi Allah tetaplah Allah. Karena pada hari ketiga, Dia bangkit, menang atas kuasa maut. Saudara sekalian, tanpa karya penebusan Kristus, manusia berdosa tidak mungkin mampu menghampiri Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Ia menuntut keadilan kepada orang yang berdosa. Tapi keadilan ini dipenuhi melalui apa? Kasih pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesus mati untuk menyucikan orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, selangkah demi selangkah dalam rencana Allah, relasi antara Allah dan manusia yang rusak kini diperdamaikan di dalam Kristus. Bahkan, saudara, Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya untuk memimpin kita dalam proses pengudusan. Saudara, apalah artinya kekristenan tanpa sebuah relasi dengan Tuhan? Apa artinya ketika engkau bilang, aku mau ikut Yesus, tanpa sebuah relasi dengan Tuhan? Saudara, ketika Tuhan menguduskan manusia, paling tidak ada tiga proses pengudusannya. Saudara, pengudusan adalah proses kelanjutan dari pembenaran dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan pada waktu kita percaya pada Yesus Kristus. Apa yang dikuduskan? Yang pertama adalah pengudusan posisi. Sanctification as a status. Secara status, kita adalah orang kudus. Terpisah dari dosa dan dikhususkan untuk Allah. Ini sebuah status yang diberikan kepada kita. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Dan setiap orang percaya sudah dianggap kudus di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Sekali lagi, setiap orang percaya sudah dianggap kudus di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Yang kedua, saudara sekalian, pengudusan progresif. Setiap orang yang telah mengalami kasih Allah, orang yang telah mengalami kasih Allah, yang telah ditebus oleh kasih Allah, seharusnya akan rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Seharusnya akan rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, sampai contoh gini. Di sini kan ada yang bawa istri sama suami ya. Ada yang punya bawa pacar gitu. Apa artinya wo I ni atau I love you?
Waktu pertama kali berjumpa, wa aini. Ya kan? Waktu pertama kali berjumpa, wa aini, kita cuma lihat mukanya. Kita cuma tahu dia kayaknya baik. Tapi sering waktu saya ngomong wa aini lagi, apalagi sudah jadi istri, pasti beda. Betul? Waktu saya ngomong I love you di setelah nikah, artinya apa? Saya udah makin mengenal dia. Bagaimana karakternya dia, bagaimana sifatnya, bagaimana dia punya pekerjaan, bagaimana dia berhidup. Makin saya kenal dia, makin saya cinta dia. Betul? Saudara, kalau Anda bicara tentang Tuhan yang mengasihi kita, seharusnya kita punya kerinduan dalam untuk apa? Makin mengenal dia. Karena makin mengenal dia, makin membuat kita apa? Jatuh cinta kepadanya. Dan disiplin rohani adalah sarana untuk kita belajar hidup benar. Disiplin rohani bukanlah alat untuk kita diselamatkan, tapi disiplin rohani adalah sarana untuk kita belajar hidup benar. Saudara, ketika Anda bicara tentang I love you God, maka Anda akan belajar baca firman Tuhan di rumah, beribadah pada Tuhan di gereja ini. Akan sering dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita makin mengenal siapa Tuhan kita melalui firman Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan, supaya untuk kita punya relasi dengan Tuhan. Kita sampaikan isi kita pada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni dosa aku Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Itu relasi. Kita juga punya kerinduan apa? Bersekutu. Bertumbuh bersama-sama. Kita ikut komisi, atau persekutuan komisi. Kita berkumpul dengan semua umat pilihan Tuhan di sana. Saling menguatkan, saling support, saling dukung. Kita berkumpul dalam kelompok kecil. Sharing hidup kita pada mereka. Oh, Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita saling menguatkan, saling menegur. Untuk apa? Untuk hidup benar di depan Tuhan. Dan kita sama-sama saling melayani Tuhan. Saudara, kalau Anda benar-benar meresponi kasih Tuhan yang begitu luar biasa, maka seharusnya engkau tidak akan berhenti cuma di ibadah ini. Engkau akan kemudian punya kerinduan apa? Saya ingin makin mengenal Tuhan, saya ingin bertumbuh dalam Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan. Nanti kalau ada kelas pembinaan, saya mau ikut. Ada komisi pemuda, saya mau ikut pemuda. Ada komisi kelokasion, saya mau ikut komisi kelokasion. Kalau waktunya udah pas, ajak ngomong hamba Tuhannya. Musuh, bagaimana caranya saya bertumbuh dengan Tuhan? Ada waktu enggak saya sharing firman Tuhan dengan musuh? Silakan. Kita sama-sama bertumbuh dengan Tuhan. Karena itu adalah respon kita seharusnya. Kita rindu sekali, tidak hanya berhenti. Ya, tidak hanya berhenti di ibadah ini, tapi terus rindu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, pengurusan dalam Tuhan juga bukan berarti kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak lagi ada godaan dunia. Tidak ada lagi serangan si iblis. Tetap ada. Ya, tetap kita bisa masih berbuat dosa. Tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Beda ya, kalau dulu sebelum kenal Kristus, kita diperbudak oleh dosa. Kita gak mampu bicara kebenaran. Tapi karena Kristus, percaya pada Kristus, kita mulai bisa untuk tidak berbuat dosa. Karena kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Sekalian pada hari ini, waktu Anda sedang bicara tentang hidup benar depan Tuhan, mohon maaf, kalau Anda ingin hidup benar depan Tuhan, saya yakin ketika Anda bilang saya ingin hidup benar depan Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita akan terus bergumul setiap hari untuk hidup dalam kebenaran. Karena setiap hari kita selalu digodain. Setiap hari kita masih mungkin berdosa. Itulah alasan saya bilang bahwa saat teduh, kembali ingat
kasih Tuhan, karya Kristus di kayu salib menolong kita melihat, Tuhan, saya ini manusia berdosa. Tuhan tolong saya. Waktu malam Anda merenungkan firman Tuhan, atau pagi, kita kembali diingatkan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya lemah, saya butuh Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan saya. Tuhan tolong saya untuk hidup lebih baik lagi ke depan bersama Engkau Tuhan. Saudara, itulah arti daripada proses pengudusan. Kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Karena sekali lagi, Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan mengenal sifat Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini kita mulai frustasi, Musa, saya sudah berusaha keras tapi itu jatuh dosa. Maka saya bilang gini, saya pun juga sama. Seumur hidup saya juga akan terus bergumul dengan hal itu. Sampai akhirnya kita akan masuk dalam proses terakhir. Pengudusan sempurna. Glorification. Pada waktu engkau dan saya menutup mata untuk terkalinya kita sama-sama meninggal. Maka pada waktu itulah kemudian kita akan kembali kepada Tuhan di surga. Kita akan masuk dalam kemuliaan Allah. Kita akan bebas dari semua dosa dan kelemahan kita. Karena kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Sekali untuk selamanya. Sekali lagi kita diselamatkan. Kita dibenarkan dan dikuduskan. Bukan karena perbuatan baik kita. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara, kalau engkau dan saya sudah memahami hal ini. Engkau tahu bahwa engkau sudah layak. Engkau tahu bahwa engkau adalah seorang najis. Namun karena Kristus mati buat kita semuanya. Hari ini engkau dan saya bisa ada di sini. Apa responmu? Apa responmu? Waktu Yesaya memahami hal ini, dia merespon seperti ini. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Saudara sekalian, Tuhan memanggil Yesaya tidak hanya untuk mengalami pengudusan, tapi juga menjawab panggilan Tuhan untuk pergi beritakan kabar baik kepada bangsa Israel. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya sudah dengar tentang panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Sudah sering kita dengarkan. Tuhan memanggil setiap muridnya. Untuk apa? Untuk memuridkan. Menghasilkan buah kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bagaimana jawabmu terhadap Tuhan? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, Tuhan sudah memanggil setiap kita. Tuhan sudah kuduskan setiap kita. Apakah engkau dan saya siap diutus untuk beritakan Injil? Saudara, gereja kita, GKKA Makassar, sekali lagi punya sebuah visi yang jelas. Kita hidup berpusat pada Kristus, kita bertumbuh melalui pemuridan, dan kita berdampak bagi dunia ini. Misi kita adalah menjangkau, membina, mengutus. Ini semua adalah panggilan Tuhan bagi semua orang yang mengalami kasih Kristus seperti Yesaya ini. Siapkah engkau diutus? Siapkah engkau pergi membawakan kabar baik kepada orang yang belum kenal Kristus? Saudara, sebagai penutup, waktu saya merenungkan tentang Allah yang Maha Kudus ini, sampai tadi pagi saya pun juga merasa tegang sekali. Kenapa? Saya merasa diri saya tidak mampu, tidak layak. Tidak mampu saya di sini.
Saya merasa diri saya betul najis. Hidupku penuh dosa. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Kecuali yang tidak kudus ini dikuduskan oleh Tuhan yang Maha Kudus. Dan hanya melalui kematian Kristus dan kebangkitan Dia di kayu salib, kita pantas untuk berharap dengan Dia, Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, melalui karya Kristus, setiap orang yang percaya dapat dibenarkan dan dikuduskan. Saya ulangi, melalui karya Kristus, setiap orang percaya dapat dibenarkan dan dikuduskan. Dulu Yesaya takut binasa dan ia ingin lari daripada Tuhan karena dia berdosa. Tapi kini takut itu berubah menjadi sebuah rasa takut yang dibangun dengan kasih, penghormatan yang terdalam kepada Tuhan Maha Kudus. Dulu dia takut binasa, sekarang apa? Dia takut kehilangan Tuhan yang begitu mengasihinya, yang begitu mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan aku bersyukur punya Tuhan yang Maha Kudus, yang benar-benar mengasihiku Tuhan. Siapakah aku Tuhan depan Tuhan? Siapakah aku depan Tuhan? Apakah engkau hari ini ada dalam posisi takut binasa dan menghindar daripada Tuhan? Atau sebaliknya, engkau kagum dengan Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa mengasihimu. Tuhan yang begitu luar biasa mencintaimu. Dan waktu engkau kagum dan hormat pada Tuhan, maka pujian dan penyembahan itu muncul dari hati paling dalam. Tuhan, aku kagum padamu Tuhan. Tuhan, aku menikmati baik-Mu Tuhan. Aku menikmati kasih-Mu Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita pada hari ini, Tuhan tolong, bisa menikmati anugerah Tuhan. Bisa dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan yang Maha Kudus. Janganlah berhenti belajar. Janganlah berhenti bilang susah. Karena memang kita terbatas. Tuhan tidak terbatas. Tapi Tuhan yang tak terbatas itu mengasihi kita. Kalaupun hari ini kita bisa mengenal Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kehendak Dia. Amin. Kita berdoa.